rekaman video yang ini, kamera gue jujur aja tiba-tiba mati. Padahal nggak rusak, nggak apa, kenapa? Nggak tahu, ini sumpah nih gue merinding cuy. Gua lahir di kampung kecil yang kalau malam tuh sepi banget. Bukan sepi yang adem, tapi sepi yang bikin lo malas keluar rumah walaupun cuma buat beli rokok. Jam 9 malam aja, warung udah pada tutup, jalanan kosong, lampu rumah tinggal beberapa yang masih nyala. Sisanya gelap semua. Di kampung gua, orang masih percaya santet, dan masalahnya, gua tumbuh di rumah orang yang main begituan. Awalnya gua nggak ngerti apa-apa. Waktu kecil, gua ngiranya bapak gua cuma orang yang kerjanya nggak jelas. Kadang pergi malam pulang subuh. Kadang ada tamu yang datang diam-diam jam 1 pagi. Ngobrol bentar di ruang depan, terus pulang sambil ninggalin amplop coklat tebal di meja. Nyokap paling gak suka kalau ada datang tamu malam-malam. Dia pasti nyuruh gua masuk kamar dan jangan keluar sampai tamunya pulang. Sampai suatu malam, waktu gua umur 15 tahun, gua kebangun karena ada suara orang nangis di ruang depan. Waktu itu hampir jam 1:30 pagi. Rumah gelap, cuma ruang tamu yang lampunya masih nyala, itu pun nyala redup. Gua ngintip dari celah pintu kamar, dan gua lihat ada laki-laki duduk depan bapak gua sambil nunduk. Mukanya hancur banget kayak orang yang udah gak tidur berhari-hari. Matanya merah, napasnya berat, dan tangannya gemeteran waktu ngerokok. Kalimat pertama yang gue denger dari dia sampai sekarang dan gue masih ingat. Kalau bisa, jangan dibunuh. Bikin hidupnya hancur aja. Bapak gue diem beberapa detik sambil ngaduk kopi. Terus nanya santai. Mau cepat apa pelan? Sumpah, cara mereka ngobrol tuh nggak normal. Santai banget, kayak lagi ngomongin servis motor, bukan ngomongin hidup orang. Laki-laki itu terus cerita soal istrinya yang selingkuh sama teman sendiri. Katanya, dia udah gak kuat nahan malu, karena satu kampung mulai ngomongin dia. Dia pengen balas dendam, tapi gak berani nyentuh langsung. Dan sepanjang dia cerita, bapak gua cuma dengerin sambil sesekali nanya nama lengkap targetnya, tanggal lahir, sama rumahnya di mana. Terus bapak buka lemari kecil deket TV dan keluarin kotak kayu hitam yang selama ini nggak boleh gua pegang atau gua sentuh. Isi di dalamnya bikin perut gua langsung gak enak. Ada rambut diikat benang merah, foto orang yang mukanya ditusuk jarum, kuku panjang dibungkus kain, sama botol kecil isi cairan hitam yang baunya busuk banget. Laki-laki itu langsung naruh amplop tebal di meja, dan bapak bahkan gak ngitung isinya. Dia cuma bilang gini, 3 hari pertama mulai sakit, hari ke-7 biasanya udah gak bisa tidur. Lewat 2 minggu, kalau mentalnya lemah, dia mulai pengen mati sendiri. Cara bapak ngomong itu dingin banget, kayak bukan manusia. Besok paginya, gue gak berani nanya apa-apa. Tapi sejak malam itu gue mulai sadar banyak hal aneh di rumah gue yang selama ini gue anggap normal. Bapak hampir gak pernah tidur. Jam 2 atau jam 3 pagi, dia sering duduk sendirian di ruang tengah dalam keadaan gelap sambil merokok. Kadang dia ngomong sendiri pelan, kayak lagi ngobrol sama orang lah. Kadang ketawa kecil, padahal di rumah lagi sunyi. Dan makin lama, rumah kami makin sering didatangin orang-orang yang mukanya bermasalah semua. Ada ibu-ibu nangis minta suaminya balik, ada orang yang pengen saingannya bangkrut, ada yang pengen tetangganya sakit. Bahkan ada satu bapak datang malam-malam sambil bilang pelan ke bapak gua, kalau bisa, satu keluarga aja sekalian. Dan tiap tamu pulang, beberapa minggu kemudian, pasti ada kejadian aneh di kampung gua. Orang sakit mendadak, usaha bangkrut, ada yang tiba-tiba jadi gila, bahkan ada yang bunuh diri. Awalnya, warga masih nganggap itu kebetulan. Tapi makin lama, jumlah orang yang kena musibah makin banyak dan polanya mulai kelihatan.
Semua korban ternyata punya masalah sama orang yang pernah datang ke rumah gua. Kampung mulai takut sama bapak. Kalau beliau lewat, orang-orang langsung diem. Kalau ada yang lagi nongkrong di warung, obrolan pasti berhenti. Dan yang paling bikin gua nggak nyaman, beberapa orang mulai bilang rumah gua bau busuk tiap malam Jumat. Nyokap sering berantem sama bapak gara-gara hal itu. Hampir tiap minggu gua ngedenger mereka ribut tengah malam. Nyokap minta bapak berhenti, tapi bapak selalu jawab hal yang sama. Sekarang udah nggak bisa. Dan sumpah, makin lama bapak berubah makin serem. Mukanya kelihatan lebih tua, tapi badannya malah makin kuat. Dia jarang sakit, padahal dulu gampang tumbang. Matanya merah terus kayak nggak pernah tidur. Kadang pas gue lagi makan sama dia tiba-tiba berhenti ngunyah dan natap sudut dapur lama banget. Kayak ada orang yang berdiri di sana. Sampai malam paling kacau itu datang. Waktu itu habis hujan deras dan listrik satu kampung mati total. Gelap banget sampai rumah depan aja nggak kelihatan. Gue lagi setengah tidur waktu itu. Tiba-tiba ada suara langkah di atas atap rumah. Suaranya pelan tapi jelas banget. Kayak ada orang jalan sambil nyeret kaki. Awalnya gue mikir itu maling. Tapi langkahnya makin banyak. Bukan satu orang. Dan semuanya muterin atap rumah pelan-pelan tanpa berhenti. Gue langsung keluar kamar dan lihat nyokap udah duduk di ruang tengah sambil nangis-nangis. Rumah cuma terang dari lilin kecil di meja. Sedangkan bapak cuma duduk diam sambil natap pintu depan. Suara langkah kaki di atas makin rame, sampai plafon bunyi terus kayak ada puluhan orang mondar-mandir di atas kepala kami. Terus tiba-tiba ada suara ketukan dari luar. Ketukannya pelan banget, 3 kali ketukan. Tok, tok, tok. Nyokap langsung gemeter sambil megang tangan bapak. Tapi bapak malah makin pucat. Dan untuk pertama kalinya dalam seumur hidup gua baru pertama kali ngelihat bapak ketakutan. Gua ngeliat dia benar-benar takut. Ketukan itu bunyi lagi, lebih keras kali ini. Lalu ada suara dari luar yang ngomongnya pelan dengan nada serak. Kami datang lagi. Sumpah, bulu kuduk gua langsung naik semua karena gua tahu itu bukan suara orang normal. Suaranya kayak banyak orang ngomong bareng dalam satu mulut. Bapak gua berdiri pelan, jalan ke lemari kecil dekat TV, lalu keluarin lagi kotak hitam itu. Tapi kali ini tangannya gemeteran. Dia buka kotaknya dan gua lihat isi di dalamnya udah beda. Bukan rambut atau foto lagi. Di situ ada gulungan kain putih yang kecil dengan penuh bercak hitam dan bau busuknya langsung nyebar ke satu rumah. Nyokap langsung nangis lebih keras sambil bilang kayak gini, udah dibilang berhenti dari dulu. Tapi bapak gua nggak jawab. Dia cuma natap pintu depan sambil nafasnya makin berat. Ketukan di pintu berubah jadi gedoran. Keras banget sampai dinding rumah geter. Dari luar mulai kedengeran suara banyak orang jalan di depan halaman. Bukan suara sendal atau sepatu, tapi kayak kaki basah diseret di tanah lumpur. Gua nekat ngintip lewat jendela samping, dan di situ kaki gua langsung lemes. Halaman depan rumah penuh dengan orang berdiri diam. Pokoknya banyak banget. Belasan orang, mungkin puluhan, atau ratusan. Bajunya basah. Semua kayak habis dikubur pas hujan dan mukanya pucat banget. Beberapa gua kenal. Ada Pak Roni yang mati stroke. Ada ibu warung yang rumahnya kebakaran. Ada anak kecil tetangga gua yang meninggal demam mendadak. Semuanya berdiri depan rumah gua sambil natap ke arah pintu. Dan yang paling bikin gua hampir muntah, mata mereka hitam total. Oh guys, maaf kameranya tiba-tiba pindah posisi gara-gara ini nih. Tadi mati sendiri, bingung gua. Oke, lanjut lagi ke ceritanya. Nyokap gua langsung narik gua menjauh dari jendela sambil nangis histeris. Tapi sebelum gua sempat ngomong apa-apa, semua suara di luar tiba-tiba berhenti total. Gak ada langkah, gak ada gedoran, gak ada hujan. Sunyi banget sampai napas sendiri juga kedengeran jelas.
Bapak gua masih berdiri di depan pintu sambil megang kotak hitam itu. Kotak hitam itu dipegang erat-erat, dan beberapa detik kemudian terdengar suara pintu kebuka pelan dari luar. Padahal nggak ada satupun dari kami yang nyentuh gagangnya.